Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi bersama saya, Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Luwu Utara, dengan fasilitator Ibu Natalia Sumi Indrawati dan pengajar praktek Bapak Samsir Mapilawang. Pada koneksi antar materi pada modul 2.1, itu kita awali dengan membahas pertanyaan-pertanyaan pemantik, di mana ada 3 pertanyaan pemantik yang akan kita bahas. Pertanyaan pemantik pertama adalah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau biasa disebut sebagai common sense yang meliputi tujuan pembelajaran, kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar, manajemen kelas efektif, serta penilaian berkelanjutan yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, bagaimanakah cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penilaian diagnostik melalui observasi, wawancara, survei, menggunakan angket, dan cara yang lain. Nah, kebutuhan murid ini dapat dikategorikan menjadi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Cara yang kedua yang dapat dilakukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara menyusun modul ajar berdiferensiasi yang memuat langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, dengan menerapkan strategi diferensiasi dalam pembelajaran yang meliputi strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, cara berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tujuan refleksi pada sebuah pembelajaran mempunyai tujuan untuk menilai bagaimana respon siswa dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian suatu materi agar guru bisa memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu, refleksi juga dapat memahami akurasi sebuah model, pendekatan strategi, taktik, ataupun metode pembelajaran yang telah diimplementasikan di kelas. Dan yang ketiga, refleksi juga dapat memahami apa saja kebutuhan ataupun kemauan dari siswa secara detail, sehingga kita guru bisa membuat pembelajaran yang lebih efektif pada kesempatan selanjutnya. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di dalam kelas yang tentunya nantinya akan memberikan dampak bagi murid, kelas, dan terciptanya budaya positif di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka hal ini tentu saja akan dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi memiliki dampak di kelas yang menerapkan pembelajaran ini,
di mana setiap orang merasa disambut baik. Setiap murid dengan berbagai karakteristik yang berbeda akan merasa dihargai dan merasa aman. Kemudian terbentuknya harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk kesuksesan, adanya keadilan yang nyata, di mana guru dan murid dapat berkolaborasi, serta kebutuhan belajar murid dapat terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dan tentunya dampak tersebut diharapkan dapat tercapainya hasil belajar yang optimal. Nah, pertanyaan pemantik yang ketiga adalah bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul yang lain pada program pendidikan guru penggerak. Nah, pembelajaran diferensiasi itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran pada modul sebelumnya, yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, kaitannya dengan visi guru penggerak, dan kaitannya dengan budaya positif. Berikut penjabaran kaitannya masing-masing. Nah, untuk koneksi antar materi, yaitu materi pembelajaran berdiferensiasi, itu sangat berkaitan dengan materi yang ada pada modul 1. Di mana pada modul 1 yang terkait yaitu materi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian materi berikutnya yang pada modul 1 yang berkaitan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang ada pada modul 2 adalah materi nilai dan peran guru penggerak. Kemudian materi berikutnya yang ada pada modul 1 yang juga berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah materi mengenai visi guru penggerak. Nah, kemudian materi yang terakhir yang pada modul 1 yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu materi mengenai budaya positif. Nah, sekarang kita akan lihat keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian salah satu dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among, di mana guru harus dapat menuntun murid dan mengembangkan potensi yang ada pada murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini tentu sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kemudian keterkaitan berikutnya yaitu mengenai materi nilai dan guru penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak ini akan berkait dengan materi pembelajaran diferensiasi, di mana salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terwujud jika kita seorang guru memiliki nilai dan menjalankan peran sebagai guru penggerak itu dengan baik. Kemudian keterkaitan berikutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan materi visi guru penggerak. Nah, di mana salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Juga berkolaborasi memajukan sekolah dengan memetakan kekuatan internal dan eksternal melalui konsep inquiry apresiatif yang dilalui dengan tahapan bagja. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang merdeka dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian keterkaitan berikutnya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu materi mengenai budaya positif pada modul 1. Nah, untuk mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif juga kita harus bangun. Untuk membangun budaya positif sekolah, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid dapat berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, itulah koneksi antar materi pada materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi yang ada pada modul 1.
Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 2 mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan materi pada modul 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.